Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mulai sebuah journey perjalanan bersama-sama, yaitu perjalanan untuk mengenal pribadi yang ketiga dari Tritunggal, yaitu pribadi Roh Kudus. Hari ini 2000 tahun yang lalu, 120 murid-murid Tuhan Yesus, mereka ada di kota Yerusalem dan mereka berkumpul di loteng sebuah rumah. Dan yang mereka lakukan di sana memuliakan Tuhan, menyembah dan menantikan janji dari Bapa. Mereka menantikan janji yang terbesar. Ada dua janji dari Bapa yang terbesar. Yang pertama adalah ketika dia berjanji bahwa dia akan mengutus putranya, mengutus firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan kemudian firman itu jadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita dan kemudian mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian naik ke surga pada hari yang ke-40. Yang baru saja kita rayakan, kenaikan Isa Al-Masih. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa Bapa akan memberikan pribadi ketiga ini buat kita. Nah, saat murid-muridnya mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir, karena selama kurang lebih 3,5 tahun murid-muridnya hidup bersama dengan Yesus. Mereka melihat mujizat, mereka melihat provision, penyediaan Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka melihat orang mati dibangkitkan. Mereka lihat bagaimana Tuhan memultiplikasi 5 roti 2 ikan. Yesus segalanya yang mereka perlukan. Tapi sekarang Yesusnya naik ke surga, tidak ada lagi bersama dengan mereka. Dalam kondisi yang mereka takut, mereka khawatir. Saat itulah Yesus berkata, "Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa," kata Yesus, "dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong," atau yang disebut dengan Parakletos. Seseorang yang sama seperti aku, punya kualitas seperti aku, seseorang yang akan selalu bersama dengan kamu dan standby. Saat kamu membutuhkannya, dia akan selalu ada di sana bersama dengan kamu. Dan dia berkata itu adalah pribadi Roh Kudus, seorang penolong. Nah, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, kita bukan berbicara tentang sesuatu yang abstrak, suatu benda. Tapi kita sedang bicara tentang pribadi ketiga dari Tritunggal ini, yaitu pribadi Roh Kudus. Yang adalah ketiganya ini Esa. Ketiganya ini satu. Sama seperti saya, roh, jiwa, dan tubuh. Ini satu yang nampak kelihatan. Sama dengan saya, bisa diilustrasikan. Di dalam saya punya roh. Tapi saya juga punya perkataan. Perkataan saya dengan saya itu satu. Saya dengan roh saya itu satu. Tidak bisa dipisahkan. Ekspresi yang berbeda, peranan yang berbeda, fungsi yang berbeda. Tapi ketiganya ini satu di dalam diri saya. Nah, 2000 tahun lalu, kalimatullah, firman Allah, itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Untuk menunjukkan jalan kepada Bapa, memulihkan hubungan, menebus apa yang hilang karena kejatuhan dan pemberontakan yang dilakukan Adam. Tapi kemudian dia berkata, dia kirim janji yang terbesar
yaitu pribadi ketiga dari Roh Kudus yang akan selalu bersama dengan kita, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, beberapa hari ke depan kita akan belajar bersama-sama untuk mengenali pribadi yang luar biasa ini, yaitu pribadi Roh Kudus. Jadi ingat, Holy Spirit is a person. Roh Kudus ini adalah pribadi. Dan kita akan lihat bersama-sama dan kita akan belajar bersama-sama mengenali pribadi Roh Kudus ini. Pertama kali muncul Roh Kudus, kita akan lihat sifatnya Roh Kudus. Kita akan belajar mengenali fungsi dan pekerjaannya Roh Kudus. Karena kalau murid-murid menunggu dan menantikan janji Bapa ini, walaupun mereka belum tahu berapa lama mereka harus menunggu. Nah, kita sudah tahu sekarang bahwa setelah 10 hari mereka menunggu, Roh Kudus kemudian turun di loteng Yerusalem. Tapi murid-murid saat itu belum tahu berapa lama mereka akan menunggu. Jadi kalau murid-murid menunggu, menantikan janji dari Bapa ini, maka ini pesannya buat saudara dan saya adalah ada janji dari Bapa yang lebih dari emas, perak, dan lebih dari uang, lebih daripada solusi untuk persoalan saudara. Itu adalah pribadi ketiga ini, yaitu rohnya Yesus sendiri, Roh Kudus, Roh yang kudus ini, yang akan menjadi sumber segala-galanya dan akan selalu bersama dengan saudara. Kita akan lihat bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Disinilah kita melihat bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai sebuah kesatuan selaras bekerja bersama-sama, harmonis bersama-sama. Di sini kita melihat the divine alignment. Kita melihat di sini the harmony in the Godhead. Harmonisasi di dalam keilahian. Coba kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-1, Kejadian pasal yang ke-1. Dikatakan demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini revelation, kebenaran yang pertama tentang Allah, tentang Elohim. Bahwa dia adalah pencipta, he is a creator. He is a creative God. Dan saya percaya ini pesan buat kita hari-hari ini. Revelation pertama adalah God is a creator. God is a creative God. Wahyu pertama adalah ini dalam Alkitab kita tentang Tuhan. Dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan yang sangat kreatif. Dan dia sedang lepaskan kreativitasnya itu dalam diri saudara dan saya hari-hari ini. Yang akan menjadi jalan keluar dan solusi buat persoalan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Nah, lihat ayat yang kedua. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertama kali kita melihat di sini muncul pribadi Roh Kudus di sini, Roh Allah itu muncul pertama kali di sini dalam Alkitab. Nah, ada sesuatu yang terjadi antara ayat 1 ketika Allah menciptakan. Allah adalah Allah yang sempurna. Allah adalah Allah yang kreatif, kreator. Sang kreator ini pencipta segala sesuatu ini, menciptakan langit bumi. Tapi kemudian menarik karena dalam ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ini sangat bertentangan dengan nature, sifat daripada Elohim Tuhan Allah kita ini. Dia tidak menciptakan sesuatu untuk kemudian belum berbentuk. Tidak sempurna artinya. Dia tidak akan menciptakan sesuatu untuk kosong. Alkitab berkata dia tidak menciptakan bumi untuk kosong. Apalagi gelap. Itu bukan the nature of God. Allah itu terang.
Jadi ada sesuatu yang terjadi antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dan kemudian antara Kejadian 1 ayat yang kedua. Ini yang dikenal dengan beberapa teolog, mereka berkata this is what you call the gap theory. Ya, teori gap di sini. Ada sebuah gap ayat 1 dengan ayat yang kedua. Nah, apa yang terjadi adalah pemberontakan dari Lucifer. Jadi ketika Lucifer dilemparkan dari tahta Allah di surga karena kesombongannya dia, dan dia dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke langit yang kedua, itulah yang terjadi kemudian efeknya buat bumi ini. Sehingga bumi yang Tuhan ciptakan ini dikatakan belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya pada waktu itu. So, itu yang terjadi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa the earth itu formless, tidak ada bentuk. Kemudian void, kosong. Kemudian wasted, sia-sia, nggak punya makna, nggak punya guna. Kemudian emptiness, ya, kekosongan. Kemudian darkness, gelap. Inilah kondisi, mungkin seperti ini kondisi hari-hari ini kehidupan saudara, gambarannya seperti ini. Di mana mungkin saudara tidak punya bentuk, saudara sedang mencari bentuk ini pasca krisis ini, waktu ke depan ini bentuknya seperti apa. Bahkan mungkin gereja hari ini sedang mencari bentuk, mungkin setelah pasca corona ini seperti apa ini. Bentuk gereja, bentuk ibadah agama-agama ini seperti apa bentuknya? Seperti ini ayat yang kedua, formless. Dan kemudian void, kosong, hampa. Bukan cuman kosong tapi hampa. Emptiness, nah ini kosong betul-betul. Nggak ada isi, nggak ada substance. Kemudian wasted, ya sia-sia dan tidak punya guna, wasted. Betapa kesia-siaan. Kemudian gelap. Nah, mungkin inilah situasi hari-hari ini di dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, bahkan mungkin situasi bisnis saudara. Seperti ini mungkin sepertinya. Tidak ada bentuk, hampa, kosong, gelap. Sepertinya sia-sia. Dalam terjemahan lain dikatakan chaos. Terjadi kekacauan di situ, disorder. Nah, itu yang terjadi ketika setan bekerja, setan membawa kekacauan. Setanlah pencipta, dia adalah pencipta kegelapan. Dialah yang membuat semuanya menjadi kacau, merusak bentuk itu. Itulah pekerjaan dari setan. Tapi yang dahsyat adalah ini. Dalam ayat yang kedua dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah formless, nggak ada bentuk, hampa, kosong dan kesia-siaan, Roh Kudus hadir di sana melayang-layang. Terjemahan lain dipakai dikatakan dia hovering dan brooding, hovering and brooding. Hovering itu seperti burung yang mengepakkan sayapnya, sedang mengerami sesuatu. Ya, brooding, dia ada di atas, menaungi, mengerami. Dan saya percaya ini yang Roh Kudus sedang kerjakan hari-hari ini dalam hidup saudara. Roh Kudus sedang melayang-layang seperti dia sedang mengerami sesuatu. Ada sesuatu dalam diri saudara. Saya yakin dalam roh saudara engkau merasakan ada sesuatu yang akan dilahirkan. Ada excitement, ada sesuatu yang baru yang Roh Kudus sedang kerjakan dan akan kerjakan. Hati saudara penuh dengan antisipasi. Dan itu yang saya dengan istri rasakan hari-hari ini. Begitu excited, happy, ada something good, something great yang Roh Kudus sedang kerjakan hari-hari ini. Dan itu yang terjadi. Ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi telah terang dan terang itu jadi. Terang berbicara tentang penglihatan. Terang berbicara tentang clear, bisa melihat.
Terang berbicara ada bentuk yang tadinya tidak ada bentuk. Terang memberikan makna atas kehampaan. Terang memberikan substance kepada sesuatu yang kosong. Terang itu menyinari kegelapan. Dan saya percaya, siapkan diri saudara. Hari-hari menjelang Pentakosta ini, di mana kita 10 hari, murid-murid 10 hari menantikan janji itu. Siapkan diri saudara, karena something good and something great is about to happen. Sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, Roh Kudus akan kerjakan. Siapkan diri saudara, karena Roh Kudus akan membawa, menerangi keotik kekacauan yang ada, dan membawa keteraturan ilahi, membawa keselarasan ilahi, membawa kreativitas ilahi itu bekerja dan terjadi dalam hidup saudara. Mari nantikan janji Bapa ini. Siapkan diri saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa di surga mau berdoa supaya Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, Engkau mengerami sesuatu karena ada sesuatu yang Engkau sedang lahirkan. Ini yang hamba-Mu doakan saat ini buat semua saudara-saudaraku. Mari Roh Kudus menaungi keluarga mereka. Lahirkan sesuatu. Penuhi dengan sukacita. Create sesuatu. Ciptakan sesuatu. Dari nothing into something. Dari nobody menjadi somebody. Dari tidak ada isi menjadi isi, Tuhan. Dari kesia-siaan menjadi kebermaknaan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Declare the light come. Terang itu datang. Membawa klarifikasi ke dalam roh saudara. Dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Sehingga kau bisa melihat dengan clear, dengan jelas. Ke depan, masa depanmu. Bisa kau lihat dengan jelas. Roh Kudus penuhi setiap kami semua. Anak-anakmu yang sedang mendengarkan hamba-Mu berbicara. Terima kasih Bapa di surga. Saya bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.